Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, puji Tuhan. Bisa naikin dikit Pak? Ini. Ya, shalom. Oh ya, sip. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Puji Tuhan. Iya. Hari ini hari spesial. Iya Bapak Ibu. Bukan karena karetnya 2. Bukan. Itu nasi bungkus itu. Iya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Iya. Hari ke-50. Saudara ngerti enggak maknanya Pentakosta itu? Pentakosta artinya adalah pemulihan manusia telah selesai dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat Pentakosta manusia menerima kembali roh Allah di dalam hidupnya. Dan itu kondisinya sama seperti saat Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Ya, jadi saudara harus punya iman juga. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka 3 hal terjadi. 1, kita menjadi hidup. Dulu pada saat Adam dan Hawa berdosa, mereka ditinggal oleh Roh Kudus, maka mereka disebut mati. Yang kedua, kita menjadi serupa dan segambar Allah kembali. Kenapa? Ada roh Allah di dalam diri kita. Yang ketiga, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka hidup kita penuh dengan kuasa. 3 hal ini harus kita pegang Bapak Ibu. Ya, karena itulah Pentakosta ini penting dan dahsyat. Cuma banyak orang nggak ngerti. Iya, ya coba kita baca dulu deh tentang Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Iya. Kisah 2 ayat 1-4 nih sudah di depan ada. Ya. Kayaknya kita enak ya, pagi-pagi ayo mari sama-sama kita baca ayat ya. Saya ayat 1, saudara ayat 2, saya 3, saudara ayat 4 ya. Oke, siap? 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu? Ya, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Coba ikutin kata-kata saya. Lidah-lidah seperti nyala api. Nanti ya, nanti saya jelaskan ini. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Jadi jawaban tadi, kenapa wujud Roh Kudus itu seperti lidah-lidah seperti api? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus dalam wujud apa Bapak Ibu? Burung merpati. Benar Ibu, benar. Lalu kenapa pada saat Pentakosta bukan dalam wujud burung merpati? Itu kan pertanyaan kritis ya. Iya kan? Lah iya dong. Pada saat Tuhan Yesus, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Kenapa pada saat Pentakosta Roh Kudus turun atas murid-murid dalam lidah-lidah seperti api? Saudara tahu kenapa? Karena ayat 4 tadi dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan perkataan-perkataan kepada murid-muridnya untuk dikatakan. Jadi makanya wujudnya lidah. Kalau saya masih dalam wujud burung, bunyinya nanti cit 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 cit. Iya kan? Iya kan, bukan dalam bentuk burung kan? Bukan lidah kan? Lah lidah, karena sebentar lagi Roh Kudus akan memberikan mereka perkataan-perkataan yang ini kata. Lah itu kan Tuhan kita tuh hebat. Jadi benar ada tujuannya gitu loh ya. Oke. Lalu apa yang mereka perkatakan? Pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang diperkatakan oleh murid-murid pada saat Pentakosta itu? Nah, apa yang diperkatakan? Kita buka ayat 11 ya Bu. 11b. Nah, saya baca ayat 11b. Nah, inilah seharusnya yang juga diperkatakan oleh orang Kristen, yang diperkatakan oleh pendeta di mimbar.
Kenapa? Karena kondisi kita sekarang ini sama seperti murid-muridnya pada saat mereka menerima Roh Kudus. Mereka memperkatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Maka bagi kita juga hari ini, kita telah beroleh Roh Kudus, maka kita juga harus memperkatakan perkataan perbuatan besar dari Allah. Bukan lagi perbuatan manusia. Bukan lagi etika, bukan lagi psikologi, bukan lagi hal-hal yang lain-lain. Enggak, Bapak. Tapi sayang disayang, anak kambing sayang, Bapak. Coba saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta saudara atau pendeta-pendeta di YouTube. Bukan lagi bicara tentang Yesus. Yang mirisnya lagi, kadang-kadang nama Yesus aja gak pernah disebut. Aduh. Iya, khotbahnya tentang apakah akan terjadi perang dunia ketiga dengan perang Israel dengan Iran. Pendeta kok ngomong perang? Di YouTube saya lihat. Iya kan? Terus bagaimana orang Kristen berdoa yang benar? Ya kan? Kesannya bagus kan? Bagaimana orang Kristen berdoa yang benar kan? Ya. Tapi itu berpaling berfokus kepada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hindarkan? Apa tentang kita? Harusnya apa? Sesuai Pentakosta, perbuatan Yesus. Apa yang Yesus telah berbuat? Karyanya apa? Apa dampak karya salibnya? Oleh bilurnya kita sembuh. Oleh darahnya kita ditebus. Harusnya ngomong itu. Bukan berpulang kepada manusia. Saudara lihat bedanya ya? Itu. Nih kita lihat ayat 11 ya. Kisah Rasul 2 ayat 11. Ya saya baca lengkap aja dari awal. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah tuh. Jadi murid-murid pada saat menerima Roh Kudus bicara tentang apa? Ini kalimat terakhirnya. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tuh. Jadi nggak lagi ngomong tentang perbuatan manusia. Tuh lihat. Tuh. Tuh kan? Tapi nggak tahu gimana pendeta nggak baca ini. Mungkin kacamatanya perlu diganti kan. Bahkan ditegaskan lagi. Sebagai imam yang rajani, tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Coba Bu, tambahkanlah sedikit 1 Petrus 2 ayat 9. Haleluya. Jadi saya berdasarkan ayat ya. Saya nggak akan menyimpang dari Alkitab. Alkitab ini standar kebenaran orang Kristen. Jadi harus ini menjadi standar. Apa yang tidak diperkatakan oleh Alkitab jangan perkatakan. Iya Bapak Ibu, harus apa yang dikatakan Alkitab itu yang harus kita katakan. Nih saya bacakan ya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi ini kita nih ya, ini tentang kita. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang aja. Tuh. Kita kan imamat yang rajani kan Bapak Ibu ya. Apa tugas kita berdasarkan ayat ini? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Allah tuh. Nggak tahu gimana pendeta nggak baca ayat ini. Iya kan? Iya. Jadi kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Kasihnya, kuasanya, kerajaannya, perbuatannya. Wah, banyak sekali. Iya Bapak Ibu. Bahkan juga perbuatan-perbuatan besar dari Allah itu bukan hanya sebatas hanya Injil. Tidak Bapak Ibu. Iya, dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa. Iya, makanya saya di luar dari acara-acara besar kekristenan seperti Pentakosta ini, saya pasti khotbahkan Alkitab. Kitab-kitabnya berurutan dari Kejadian Keluaran sampai Wahyu, tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Ya, tuh, ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Ini makin menarik. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Pentakosta. Pentakosta itu saudara perlu tahu,
itu diperingati oleh dua golongan. Satu, oleh orang Israel sejak dulu. Yang kedua adalah orang Kristen. Ya. Oke. Jadi walaupun Paskahnya orang Kristen mengacu kepada Paskahnya orang Israel, makanya kalau saudara perhatikan Paskah kita itu kan berubah-ubah waktunya kan, Maret, April, kadang-kadang Mei gitu ya. Tapi kalau tahun baru kan tetap kan tanggal 25 Desember kan. Kenapa? Karena kalau tanggal 25 Desember kita nggak punya acuannya dengan orang Israel. Orang Israel nggak merayakan Natal. Iya, nggak merayakan Natal. Makanya kita bisa berdiri sendiri menetapkan 25 Desember. Tetapi Paskah orang Kristen seluruh dunia mengacu kepada Paskahnya orang Israel. Makanya waktunya berubah-ubah. Kenapa? Karena sistem kalendernya berbeda. Orang Israel sistem kalendernya adalah lunar, seperti orang Chinese, seperti orang tetangga sebelah. Makanya bisa berbeda kan. Kalau mereka juga kan puasanya selalu bergeser setiap tahun 1 minggu kan. Iya. Sama juga dengan Paskah kita ya. Tetapi maknanya sudah beda. Oke Bapak Ibu ya. Kalau Paskah bagi Israel, mereka memperingati keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Sedangkan Paskah bagi orang Kristen dulu awalnya itu adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Jadi Jumat Agung itu dulu adalah Paskah. Tetapi dengan pertimbangan ayat di Alkitab bahwa tanpa kebangkitan sia-sialah kematian Yesus, maka Paskah kemudian digeser ke hari Minggu. Dan sampai sekarang kita peringati Paskah di hari Minggu, di hari kebangkitan. Tapi dulu waktu saya masih kecil, Paskah itu adalah Jumat Agung. Karena di saat itulah Yesus dikorbankan dan Tuhan Yesus adalah korban domba Paskah kita yang disembelih. Di dalam Korintus dikatakan. Oke, paham ya Bapak-Ibu? Nah, Pentakosta itu adalah bagi orang Israel adalah memperingati turunnya hukum Taurat di puncak Gunung Sinai. Tetapi apa yang terjadi? Di situ justru terjadi kematian. Kenapa? Karena pada saat orang Israel menunggu Musa dari puncak Gunung Sinai untuk membawa hukum Taurat, mereka tidak sabar. Mereka kemudian membuat patung lembu emas. Ya, lalu ketika Musa turun, dia lihat itu ada patung, dia lihat orang Israel telah menyembah berhala, dia lempar itu loh batunya, nggak tahu ada yang kena atau enggak itu, ada yang benjol kali. Iya Bapak Ibu, pecah Bapak Ibu, nggak tahu ada yang kepala yang pecah juga nggak, ya pokoknya pecah lah Bapak Ibu ya. Iya, akhirnya apa? Dibuat lagi tuh 2 loh batu. Iya Bapak Ibu, oke. Dan pada saat itu Allah murka. Maka Allah menghukum orang Israel. Suku Lewi disuruh ikat itu pedang di tali pinggang mereka. Mereka berjalan keliling di antara orang Israel. Dan pedang itu bergerak sendiri membunuh orang-orang sekitarnya. Dan pada saat itulah mati 3.000 orang. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin pertanyaan $1 juta. Sudah pernah bertanya, nah kenapa yang dibuat patungnya lembu emas? Kenapa tidak ular? Di Mesir kan banyak patung ular. Ya, kenapa lembu emas? Saudara ingin tahu? Nungguin ya. Karena lembu gambaran tentang usaha kita. Usaha kita. Jadi ketika orang Israel membuat patung lembu emas, itu menggambarkan, itu menyatakan mereka keluar dari Mesir karena usaha mereka sendiri. Kan ngaco. Ya, mereka tidak sadar bahwa mereka bisa keluar dari Mesir itu karena pertolongan Allah atas hidup mereka. Ya kan? Itu makanya gambarannya lembu sebagai pekerja. Jadi mereka menganggap ini adalah upaya kami bisa keluar dari Mesir. Wah itu kan udah keblinger itu. Ya kan? Iya. Dan itu kemudian nanti akan gambaran hukum Taurat. Iya Bapak Ibu. Oke lanjut lagi.
Ya, jadi tadi Pentakostanya orang Israel. Sekarang Pentakostanya orang Kristen. Pentakosta orang Kristen adalah memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, di mana? Di Bukit Sion. Di Bukit Sion, dan pada saat Roh Kudus turun, 3.000 Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan selamat. Saya lihat perbedaannya. Pentakosta orang Israel ketika memperingati turunnya hukum Taurat, 3.000 orang mati karena menyembah berhala. Sedangkan Pentakosta orang Kristen, turunnya Roh Kudus, 3.000 orang selamat dan dibaptis. Saya lihat bedanya. Satu kehidupan, satu kematian. Lihat, luar biasa kan? Beda ya. Saudara juga miskin, ngejar lagi. Kita orang Kristen itu harus kritis ya. Jangan ditelan semua ucapan pendeta. Pendeta juga manusia, bisa juga salah. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Pentakosta turunnya Roh Kudus harus di loteng itu? Kenapa tidak di Kenapa tidak di Bethlehem? Kenapa tidak di Nazaret? Kenapa tidak di Betani? Kenapa tidak di tempat lain? Tapi kenapa turunnya di tempat itu? Tuh kan. Hebat kan? Rahasia kan? Rahasia kan? Iya dong. Kok Roh Kudus milihnya tempatnya di situ kan? Pasti ada alasannya. Allah itu melakukan sesuatu itu penuh dengan alasan. Ada dasarnya. Tahu saudara kenapa? Karena kenapa Roh Kudus turun di tempat itu? Karena beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya di tempat itu juga. Ya. The Last Supper. Banyak orang Kristen sekarang menyebutnya The Last Supper. Ya, The Last Supper. Last Supper artinya apa Bapak Ibu? Makan tengah malam. Makan tengah malam itu artinya. Artinya apa? Perjamuan kudus itu dilakukan tengah malam. Iya kan? Lah iya dong. The Last Supper kan, bukan The Last Dinner kan? Bukan, apalagi The Last Lunch. Oke. The Last Supper artinya apa? Perjamuan kudus itu dilakukan tengah malam. Dan ketika perjamuan kudus diadakan, maka bukan saja orang yang ikut perjamuan kudus itu dikuduskan, bahkan tempat itu juga menjadi kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus bisa turun di tempat itu, karena tempat itu telah kudus. Paham Bapak Ibu? Iya, saudara bisa aja ngasih kuis kepada teman-teman saudara. Kenapa Roh Kudus Pentakosta turunnya di loteng atas? Saudara jadi pintar sekarang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita perjamuan kudus, ya Bapak Ibu, tempat ini juga dikuduskan. Bahkan kalau saudara punya rumah yang ada gangguan penghuninya atau kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, adakan saja perjamuan kudus di tempat itu. Langsung tempat itu bersih. Benar Bapak Ibu? Iya. Bahkan bukan hanya rumah, satu wilayah yang luas juga kita adakan perjamuan kudus itu. Tempat itu menjadi steril. Contohnya apa Pak? Oke, saya kasih contoh ya. Contoh ya, konkret ini. Saya pernah dengar segitiga bermuda. Ya, jadi katakan segitiga bermuda itu banyak dan aneh. Pesawat hilang, kapal hilang, orang hilang, kecuali nggak ada dompet yang hilang. Oke, Bapak ya. Jangan terus serius, saudara. Segitiga Bermuda, saudara tahu itu lokasi di mana? Itu Kepulauan Bermuda, di atasnya ada Florida, di bawahnya ada Afrika. Itulah membentuk segitiga, ya. Kenapa bisa terjadi peristiwa-peristiwa hilang demikian? Begini Bapak Ibu, pada masa perbudakan dulu di Amerika, banyak budak-budak itu diambil dari Afrika. Nah, budak-budak di Afrika itu dibawa naik kapal ke Florida. Nah, ke Florida, oke. Ternyata para budak itu diperlakukan secara sadis, sehingga banyak yang mati. Dan ketika budak ini mati, langsung dilempar ke laut, lempar ke laut. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan dari Afrika sampai Florida ini melewati Kepulauan Bermuda ini banyak mayat. Dan di mana ada mayat, di situ ada iblis gentayangan.
Di kuburan banyak mayat, di situ iblis banyak gentayangan. Ya, itulah sebabnya. Maka di situ banyak kuasa-kuasa gelap. Tetapi puji Tuhan, ada mungkin orang Kristen, sekelompok Kristen mengetahui sejarah kelamnya Florida ini, segitiga bermuda ini. Maka mereka kemudian datang ke situ mengadakan perjamuan kudus. Dan sejak itu Florida, segitiga bermuda menjadi steril. Tidak ada lagi yang hilang. Soal itu, luar biasa kan? Ya kan? Jadi setan pergi ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, tempat itu steril, tempat itu kudus, Roh Kudus yang turun atas kita. Itulah sebabnya hari ini diri kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Tetapi orang sebelah sana, tetangga, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, karena darah Yesus tidak membasuh dosa mereka, maka mereka tidak bisa menjadi Maha Kudus. Karena itulah Roh Kudus tidak bisa turun atas mereka. Itulah sebabnya ayat berkata mereka tidak mengenal Roh Kudus. Iya, jelas. Karena Roh Kudus tidak ada dalam mereka. Tapi bagi kita di dalam kita ada Roh Kudus, maka kita akan kenal Roh Kudus. Apalagi kalau kehidupan kita dipimpin oleh Roh, maka hari demi hari kita dipimpin oleh Roh. Maka hasilnya apa kalau kita dipimpin oleh Roh? Hasilnya adalah buah Roh. Oke, ya, oke, paham ya, Pak ya, mantap. Oke, jelas ya. Pentakosta itu penting kan? Penting banget. Karena inilah titik terakhir pemulihan manusia. Ya, jadi kalau kita telusuri flashback, kapan Roh Kudus pergi meninggalkan manusia, itu adalah pada saat manusia jatuh dosa. Pada saat manusia, sebelumnya manusia itu ada Roh Allah. Itu terjadi ketika Allah membentuk manusia, ditiupkan nafas hidup, hidungnya, maka manusia itu menjadi hidup kan? Ya kan? Hidup. Tetapi ketika manusia itu dosa, Roh Kudus pergi meninggalkan manusia. Kenapa? Karena dosa dan terang tidak mungkin bersatu. Makanya Roh Kudus pergi. Maka manusia tidak lagi roh. Tetapi pada saat Pentakosta, kenapa Roh Kudus mau kembali kepada manusia? Karena dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya syarat untuk turunnya Roh Kudus harus percaya kepada Yesus. Enggak ada yang lain. Ya, tuh Pentakosta itu dahsyat. Jadi itulah pemulihan yang sempurna. Jadi semula dosa itu sebagai pemisah antara Allah dengan manusia, tapi dengan adanya Yesus, pemisah ini dihapuskan, maka di dalam Yesus manusia dan Allah kembali bersatu. Itulah sebabnya Yesus menjadi disebut pendamai antara Allah dan manusia. Paham Bapak Ibu ya? Gitu. Cakep ya? Iya, luar biasa. Iya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana orang Kristen beroleh Roh Kudus, Pak? Kan Pentakosta itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu, Pak. Nah, saudara tahu kapan orang Kristen beroleh Roh Kudus? Orang Kristen beroleh Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, itulah sebabnya baptisan itu sangat penting bagi orang Kristen. Ya, Bapak Ibu, ya. Dan bagaimana cara baptisan yang benar, Pak, supaya kita beroleh Roh Kudus, Pak? Ya, kita dibaptis harus dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus sudah tercakup di dalamnya. Dari dalam Tritunggal Allah tadi. Jadi karena itu jangan ada baptisan Roh Kudus terpisah. Baptisan yang benar, yang lengkap adalah dalam nama Tritunggal Allah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba kita lihat peristiwa pada saat Tuhan Yesus dibaptis ya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana baptisan yang benar. Makanya kalau kita ingin tahu baptisan yang benar, lihat bagaimana saat Tuhan Yesus dibaptis. Itu nggak mungkin salah. Karena Yesus yang dibaptis. Mana mungkin salah baptisannya? Ya mana mungkin. Kalau pendeta mungkin salah. Tapi kalau Tuhan Yesus dibaptis, mana mungkin. Maka ini harus menjadi standar
baptisan bagi orang Kristen. Jangan yang neko-neko, jangan yang lain-lain lah. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sudah sana saya bacakan ya. Luar biasa lah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari, kalau dikatakan keluar, sebelumnya Yesus di mana? Dalam air. Artinya baptisan itu selam, bukan percik. Kalau percik tidak mungkin keluar dari air. Ya, saudara, ya kita pelan-pelan ini ya. Saya coba jelaskan pelan-pelan ini. Soalnya banyak perdebatan gitu, baptisan ada percik, ada segala macam ya. Ya, keluar dari air ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati. Nah, ini burung merpati ya, bukan lidah-lidah seperti api ya. Bukan. Turun ke atasnya. Jadi Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dalam burung merpati. Ya, terus kita lihat lagi. Satu lagi, Tritunggal Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hadir ya Tritunggal Allah ya. Satu, yang dibaptis Tuhan Yesusnya. Yang kedua, Roh Kudusnya hadir dalam bentuk burung merpati. Yang ketiga, Allah Bapa hadir dalam bentuk suara dari surga. Kalau itu tiga ya, tiga pribadi Allah kan, Tritunggal kan. Tuh. Jadi baptisan benar adalah menghadirkan tiga Tritunggal Allah. Kalau baptisan tidak menghadirkan Tritunggal, itu udah berbeda dengan Alkitab. Benar, udah berbeda kan? Tuh, iya, ada kan Tritunggal Allah kan? Oh, makanya, kita baca lagi pengajaran Tuhan Yesus semakin makin kuat. Nanti saya akan simpulkan. Pada saat Tuhan Yesus sudah akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Coba kita lihat Bapak Ibu. Nih saya bacakan ya, Matius 28 ayat 19 ya. Karena itu, ini ucapan Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 1 dan Anak 2 dan Roh Kudus 3. Tuh kan? 3 kan? 3 pribadi Allah ditampilkan, Tritunggal Allah dihadirkan. Dan kehadiran Tritunggal Allah ini dalam baptisan harus juga dinyatakan. Lewat apa? 3 sakramen. 1, sakramen perjamuan kudus mengacu kepada Tuhan Yesus. 2, sakramen minyak urapan mengacu kepada Roh Kudus. 3, sakramen baptisan itu sendiri mengacu kepada Allah Bapa. Itulah sebabnya baptisan yang benar harus menghadirkan 3 Tritunggal Allah dengan melakukan 3 sakramen. Oke? Jadi baptisan bukan tergantung kepada pendetanya, bukan. Kalau tergantung kepada pendetanya itu gawat. Kalau pendetanya nanti meninggal, berarti gereja itu baptisan tidak ada lagi kuasa. Yang benar aja kan? Oh, dan memang kenyataannya sudah meninggal. Iya kan? Itu kan gawat kan? Iya. Jadi yang benar adalah harus menghadirkan Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Oke Bapak Ibu ya? Oke. Lah Pak, tapi kan di Alkitab ada baptisan Roh Kudus Pak. Saudara jangan hanya comot ayat, tapi lihat konteksnya. Di Alkitab jangan hanya comot ayat, ada baptisan Roh Kudus. Oh, berarti kita perlu baptisan Roh Kudus. Lihat konteksnya, Neng. Iya, konteksnya jangan asal comot. Ayo pendeta pinter dikit dong. Pak, di Samaria kok ada baptisan Roh Kudus, Pak? Nih, ya, saya bacakan dulu ya. Ya, di Samaria itu ada baptisan Roh Kudus secara terpisah. Kenapa? Karena mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 1 pribadi Allah. Belum komplit 3. Kenapa hanya Yesus saja? Karena saat sama orang Samaria dibaptis oleh Tuhan Yesus, Pentakosta belum terjadi. Pentakosta terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu ya? Iya. Jadi baptisan mereka yang di Samaria belum lengkap. Makanya harus dilengkapi pada saat terjadinya Pentakosta. Mana Pak ayatnya Pak bahwa baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus? Coba kita buka ayatnya Bu. Kis 8 ayat 16. Saya berdasarkan ayat ya, berdasarkan ayat. Saya bukan ngarang-ngarang.
Jadi kalau ajaran-ajaran ada di luar dari Alkitab, saudara pertanyakan itu. Kalau berani saudara tanya aja pendeta saudara. Jangan khawatir dipecat, jangan khawatir. Di sini kita siap menerima. Kis 8 ayat 16, ini saya bacakan ya. Ini bacaan ayat, bukan kata saya. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, bukan kata saya, kata ayat tuh. Baru dibaptis dalam nama satu pribadi Allah, tuh kan? Ya kan? Belum lengkap. Makanya harus dilengkapi. Itulah sebabnya ketika terjadi Pentakosta, Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria untuk membaptis mereka dalam Roh, supaya baptisan mereka komplit dalam nama Tritunggal Allah. Paham Bapak Ibu? Amin. Gitu dong, pinter jadi. Iya ya. Ayo kan Anda kan dikatakan hanya dalam nama Yesus kan? Iya, bukan kata saya, kata ayat itu. Ya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Hanya, ada kata hanyanya kan? Iya. Hanya. Cuma nggak tahu gimana. Gereja besar, pendeta besar juga nggak baca ya. Iya, kacamatanya minusnya perlu ditambah. Ya Pak, ketawa-ketawa aja lah. Ya. Jadi Pentakosta itu proses pemulihan terakhir ya. Saat manusia jatuh dosa, maka Roh Kudus meninggal manusia karena terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di salib, menebus segala dosa kita, maka kita menjadi Maha Kudus dan Roh Kudus turun. Kita dijadikan bait Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu, ya Bapak Ibu, di hadapan Allah ya, di hadapan Allah. Kita adalah Maha Kudus. Iya, di hadapan Allah. Apa buktinya di hadapan Allah kita Maha Kudus? Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Tetapi di hadapan manusia mungkin saja kita nggak kudus-kudus amat. Mungkin rada kudis lah. Iya Bapak Ibu. Iya benar Bapak Ibu, benar. Iya. Kadang-kadang juga saudara ya. Kita kerjasama dengan orang yang nama-nama Kristen gitu ya. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yeskiel gitu. Kadang-kadang malah pening kepala. lebih enak kerjasama dengan tetangga sebelah. Iya Bapak, mereka lebih komit, kerja lebih bagus gitu. Iya Bapak, benar. Ya kan benar Pak Juni ya. Kadang-kadang nama Kristen kok kayaknya ada masalah. Makanya kita jangan terlalu silau kalau kerjasama dengan seorang itu dia kayaknya udah pelayanan enggak jangan. Apalagi kalau nyari mantu jangan. Kalau nyari mantu saya kasih 2 kunci lah gratisan buat saudara. 1, cek bagaimana sikap dia terhadap keuangannya. Ya, apakah dia amburadul atau apa, suka minjam, suka bohong tentang keuangan. Kalau udah ketahuan gitu udah putus saja, putus. Jangan ragu, putus. Kenapa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena orang yang biasanya amburadul itu cinta uang itu. Iya, oke, itu 1. Yang kedua, cek, cukup 2 kunci. Cek bagaimana sikap dia terhadap orang tuanya. Iya, cukup itu aja. Kalau dia membentak-bentak ibunya, bapaknya, orang tua adalah Allah yang kelihatan, maka itu tidak layak di hadapan Allah. Putuskan saja. Tapi kalau dua-duanya dia lulus, ada harapan. Kekayaan itu bonus. Tapi saudara sudah aman masa depan saudara. Nggak makan hati gitu lah. Iya. Oh, iya. Pokoknya cek 2 aja. Itu ya, itu aja cukup. Iya, jangan lihat dia, oh Pak, dia kan udah pendeta Pak. Oh dia kan udah pelayanan, dia kan pemusik. Nggak ada artinya tuh. Banyak pendeta juga ngaco. 2 aja, 2, cukup 2. Kunci ya. Gratis itu loh, saran dari saya. Ya, jadi orang Kristen itu Maha Kudus ya Bapak Ibu ya. Kudus karena apa? Di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengutus Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Dan Allah juga yang mengutus Roh Kudus untuk menjadikan kita bait Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah loh Bapak Ibu. Makanya dia nuntut
tempat yang maha kudus. Dan orang Kristen kudus bukan karena perbuatan kita, tapi kudus oleh darah Yesus. Ya, karena di luar sana ada ajaran lagi. Kuduslah pikiranmu, kuduslah ucapanmu, kuduslah perbuatanmu. Kalau saudara upayakan sendiri kekudusan Bapak Ibu, saudara nggak akan bisa kudus. Karena Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, Yesaya 64 ayat 6. Saya ulang sekali lagi, Yesaya 64 ayat 6. Apa ayatnya Bapak Ibu? Yesaya 64 ayat 6. Jelas berkata, kesalehanmu, kekudusanmu seperti kain kotor. Tuh, ayat yang berkata, bukan kata saya. Bahkan di Alkitab edisi terbaru cetakan, kain kotor haid wanita. Iya, ada tambahan gitu Bapak Ibu. Iya, spesifik disebut. Wow. Saya tahu kenapa saya baru beli. baru beli Alkitab edisi terbaru. Dan kita adalah bayi Roh Kudus, coba kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kita bayi Roh Kudus itu menjadi bukti pertama bahwa kita adalah Maha Kudus. Satu. Yang kedua, bukti kedua adalah di dalam Ibrani dikatakan oleh darah Yesus kita penuh keberanian datang ke tahta Allah, datang ke ruang Maha Kudus. Itu dua bukti. Dua bukti ini tidak terbantahkan. Nggak ada bisa membantah itu. Benar, Bapak. Jadi kita Maha Kudus. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa merasa aman. Saya ini Maha Kudus. Kudus bukan karena perbuatan saya, tapi kudus oleh perbuatan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita kudus karena darah Yesus. Nih saya bacakan ayatnya. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan Roh Kudus itu otomatis datangnya kepada kita Bapak Ibu ketika kita sudah menjadi Maha Kudus. Otomatis. Sama seperti saat Pentakosta turunnya Roh Kudus pada murid-murid. Apakah mereka minta Roh Kudus? Tidak. Mereka juga tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Bapa kepada mereka. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa itu yang akan dijanjikan. Enggak. Roh, penghibur. Tapi wujudnya kayak gimana nantinya? Nggak tahu mereka. Mereka doa aja. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka pada saat Pentakosta. Jadi mereka tidak meminta Roh Kudus. Tapi Roh Kudus turun sendiri ketika hidup kita telah Maha Kudus. Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak perlu saudara minta Roh Kudus turun. Nggak perlu. Ketika saudara percaya Yesus, dibasuh oleh darah Yesus, udah otomatis itu Roh Kudus turun. Iya, ketika saudara dibaptis. Benar Bapak Ibu, benar. Ya, jadi nggak ada itu istilah-istilah kita harus minta, kita harus mohon, turunlah Roh Kudus, turunlah. Nggak. Kalau mereka masih seperti itu, mereka nggak ngerti tentang gimana turunnya Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus tidak perlu diminta. Tapi ketika kita percaya dari setelah membasuh dosa kita, maka dibaptis kita, maka otomatis Roh Kudus turun atas kita. Nggak perlu kita minta. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika Roh Kudus turun, kita juga bisa berbahasa roh. Tetapi tidak semua orang bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu adalah karunia. Kalau karunia artinya tergantung Roh Kudus memberi kepada kita atau tidak. Jadi nggak bisa dipelajari bahasa roh. Kalau dipelajari bahasa roh artinya semua orang bisa bahasa roh. Itu bukan lagi karunia dong. Jadi berdasarkan Alkitab aja udahlah. Nggak usah kita bingung-bingung. Iya berdasarkan Alkitab aja. Mantap-mantap aja kita. Nah, ketika Roh Kudus turun Bapak Ibu, maka Roh Kuduslah yang memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Memulihkan segala sesuatu, memulihkan kita hubungan dengan Allah, memulihkan kita mengajari bagaimana berdoa, memulihkan kita hidup kita kembali berkuasa, memulihkan kita untuk menghibur kita, menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Itu tugas Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memulihkan segalanya
sebagaimana manusia pertama, barulah setelah selesai itu, barulah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu bisa kita bagi 3 sebenarnya. Sebenarnya ya, iya Bapak Ibu, sesuai dengan peran Tritunggal Allah. Ya, perjanjian lama itu Allah Bapa yang banyak berkarya. Walaupun di situ ada Tuhan Yesus, ada juga Roh Kudus, seperti Daud diurapi, Roh Allah ada tinggal pada Daud kan. Berarti Roh Kudus hadir juga saat perjanjian lama kan. Ya, demikian juga dipercaya juga pada saat ada malaikat datang menjumpai Abraham saat menghukum Sodom dan Gomora. Nah, dipercaya itu Tuhan Yesus sebelum reinkarnasi. Jadi, tapi yang dominan dalam perjanjian lama adalah Allah Bapa. Lalu dalam perjanjian baru Injil itu adalah dominannya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, maka sisanya surat-surat sampai Wahyu itu peran dari Roh Kudus. Salah itu? Jadi ada pembagian tugas dari Allah Tritunggal kita. Nah, setelah selesai nanti tugas dari Roh Kudus, barulah nanti Tuhan Yesus datang kembali pada akhir zaman. Paham Bapak Ibu ya? Iya, cakep kepala kita. Iya. Ya, coba kita lihat Kisah 3 ayat 21. Jadi Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kis 3 ayat 21. Nih saya bacakan ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Siapa yang melakukan pemulihan ini? Roh Kudus. Ketika tugas Roh Kudus selesai memulihkan, maka Kristus datang untuk kedua kalinya. Seperti itu. Tapi sekarang kita dipulihkan kan? Kan Roh Kudus yang di dalam kita yang mengajar kita kan, gimana kita berdoa, gimana kita cara memuji Tuhan, banyak hal yang kita lakukan. Benar? Bahkan Roh Kudus juga memberikan kita kuasa. Itu adalah pemulihan. Ketika Adam dan Hawa belum jadi dosa, hidupnya penuh kuasa. Kita juga demikian. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah benar-benar pemulihan bagi kita. Ya, haleluya. Nah, sekarang kita lihat peran Roh Kudus lebih detail. Ini saya ingin jelaskan ini karena apa? Ini banyak disalah tafsirkan orang dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita ya. Coba Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 13. Ini ayat terakhir. Iya. Kita baca gantian lah radanya ini supaya kita aktif ya. Ini ada rahasia sini Bapak Ibu. Iya benar rahasia. Karena banyak orang Kristen pendeta besar sekalipun banyak yang salah nafsirkan hal ini. Iya. Nanti saya akan jelaskan kepada kita. Ini loh Bapak. Oh iya. Nanti saudara bilang demikian lah. Yakin saya. Yakin. Ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Sudah di sana? Nih saya bacakan ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini siapa? Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu siapa nih? Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ayat 8, Ibu, Bapak. Stop. Menghisapkan dunia akan apa? Satu, dosa. Terus. Kedua, kebenaran. Ketiga. Ya. Ingat ya, dosa, kebenaran, penghakiman ya. Ingat ya, jangan lepas itu. Nanti saya jelaskan itu. Lanjut. Oh, saya sekarang ya. Akan dosa. Nah, ini dijelaskan. Akan dosa apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus, ayat 10 Bu. Akan kebenaran yang kedua. Akan kebenaran. Terus. Ya, yang 11 saya yang ketiga nih akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Seperti itu. Lihat 13 12 sekarang Ibu, Bapak.
Ayat 13 saya, tetapi apabila ia ini Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kembali kepada ayat awalnya, Bu. Ya, ayat 7-nya, ayat 8, ayat 8 Bu, ayat 8 Bu. Stop. Nih saya tadi minta kita baca pelan satu tentang apa? Dosa. Ibu Basir Bu, tentang dosa bisa nggak? Ya tentang dosa ya, dosa. Ingat dosa. Oke. Yang kedua. Kebenaran. Yang ketiga penghakiman. Disebut 3 ya. Lalu ayat berikutnya, saudara lihat itu, dijelaskan satu persatu tadi. Akan dosa apa? Akan kebenaran apa? Akan penghakiman apa? Gitu Pak. Cakep kan? Nah sekarang ini yang seringkali orang nggak ngerti. Coba sekarang ayat 9-nya. Akan dosa. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa. Apa? Itu karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara percaya Yesus? Amin. Berarti ayat ini bukan untuk kita. Ayat ini untuk orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Kalau itu, jadi Roh Kudus juga bekerja untuk mencari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus agar mereka kelak suatu hari percaya kepada Yesus. Dan itulah juga mungkin aplikasinya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini dilakukan oleh murid, tapi di dalam murid itu ada Roh Kudus. Karena tugas Roh Kudus yang pertama adalah mengisapkan dunia akan dosa. Jadi mengisapkan dunia akan dosa bukan untuk kita, tapi untuk orang yang belum percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah itu, jadi dipisah-pisahkan. Ayat berikutnya, ayat 10. Akan kebenaran. Nah ini yang kedua. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, karena Yesus pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat Yesus lagi. Nah ini baru untuk kita. Ini untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang benar. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan kita, kamu itu orang benar loh. Walaupun kamu barusan dosa, walaupun kamu barusan gagal, tapi kamu tetap orang benar di hadapan Allah. Karena kebenaranmu bukan karena perbuatanmu, tapi kebenaranmu karena perbuatan Yesus atas dirimu. Lihat itu? Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan orang Kristen, kamu tetap benar. Benarnya kamu itu bukan karena perbuatan kamu, tapi kebenaran kamu itu karena kamu percaya kepada Yesus. Itu tugasnya Roh Kudus, mengisapkan selalu orang Kristen. Kamu tetap orang benar. Kamu tetap orang benar walaupun kamu barusan gagal, walaupun kamu barusan salah. Kamu tetap orang benar karena kebenaranmu bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan perbuatan Yesus. Itulah sebabnya kebenaran kita melekat, tidak terpengaruh oleh perbuatan kita. Kenapa? Karena kita dapatkan juga bukan karena perbuatan kita. Maka tidak bisa hilang oleh perbuatan kita. Lihat itu, ya dapat ya bukan karena perbuatan kita. Bagaimana mungkin hilang karena perbuatan kita? Kan? Iya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, jadi kita orang benar. Loh, ketiga. Tentang apa? Akan penghakiman. Jadi 3 tadi ya. Dosa, kebenaran, penghakiman ya. Terus. Akan penghakiman. Nah ini untuk siapa nih? Untuk siapa? Siapa yang bisa menebak? Ya siapa itu? Iblis. Siapa penguasa dunia sekarang? Iblis. Jadi iblis telah dihakimi, bukan orang Kristen. Jadi banyak pendeta membaca ini, oh ini berarti orang Kristen sudah dihakimi. Gimana bisa?
Jadi 3 ini dosa. Ini bicara kepada orang non Kristen yang belum percaya Yesus. Kebenaran bicara kepada orang Kristen bahwa mereka tetap benar di hadapan Yesus. Yang ketiga, penghakiman. Ini bicara bahwa iblis telah dihakimi. Begitu Bapak Ibu. Oke. Jadi bukan kita yang dihakimi. Orang Kristen tidak lagi dihakimi. Kenapa orang Kristen dihakimi? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan hukuman dosa kita telah dijalani Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya orang Kristen tidak lagi mengalami penghakiman dan penghukuman. Ayatnya di mana Pak? Roma 8 ayat 1. Coba buka Bu. Roma 8 ayat 1. Saya berdasarkan ayat. Jadi kalau saudara debat aja ayatnya. Roma 8 ayat 1. Jadi nah, nih saya bacakan ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Berarti kita bebas hukuman. Kenapa? Apakah Allah kompromi terhadap dosa kita? Tidak. Tapi karena Allah tahu Yesus telah menanggung dosa kita dan Yesus telah dihukum menggantikan kita. Itu? Iya, jadi harus di dalam Yesus. Di luar Yesus tanggung sendiri resiko. Paham ya? Mantap. Ya pokoknya saudara mantap-mantap lah. Ya dengar khotbah saya, saudara harus open mind ya. Saudara akan mendapatkan banyak pengajaran baru ya. Ya mudah-mudahan. Saya simpulkan khotbah saya. Pentakosta adalah proses terakhir pemulihan Allah pada manusia. Roh Kudus membuat manusia kembali hidup serupa dan segambar Allah dan penuh kuasa. Sebagaimana awalnya Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Amin.